Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan 88, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen energi selama berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang sudah kita laksanakan memasuki minggu kedua berpuasa. Hal ini tentunya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana mengatur pola makan saat malam hari, serta tetap dapat bekerja secara efektif dan produktif selama berpuasa. Bukan hanya bagi pekerja perkantoran, tapi juga bermanfaat bagi pelajar di sekolah yang tetap melaksanakan proses belajar selama bulan puasa ini. Izinkan saya untuk share materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kita tentunya sudah mengetahui tentang manfaat berpuasa di bulan Ramadan ini, baik terhadap kesehatan, psikologis, serta manfaat secara sosial. Yang pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu materi tentang bugar selama puasa. Dari sisi kesehatan, sebenarnya tubuh kita khususnya sistem pencernaan diberikan kesempatan untuk beristirahat selama hampir 13-14 jam dalam sehari dan sebulan selama bulan Ramadan dalam setahun. Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai intermittent fasting atau berpuasa sementara. Tidak terus-menerus selama 24 jam ataupun selama setahun. Melalui sistem pencernaan yang terkandung, metabolisme zat-zat gizi, baik makro maupun mikro, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta air yang juga sebagai zat gizi, tentunya perlu diatur dengan dasar gizi cukup dan seimbang, yaitu konsep gizi piringku yang terlihat dalam gambar, dengan jumlah dan kandungannya setiap kali kita makan. Nah, selama berpuasa ini, sistem metabolisme tadi diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga bisa berdampak mencegah dan mengendalikan penyakit seperti MAC, diabetes, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Kalau selama tidak berpuasa pada malam hari, yang terjadi adalah bagaimana manajemen pengelolaan nutrisi dan pencernaan. Sementara saat berpuasa pada pagi dan siang hari, dominan pada bagaimana manajemen energinya sebagai akibat dari manajemen nutrisi dan pencernaan pada malam sebelumnya. Sehingga dengan manajemen nutrisi dan pencernaan yang benar selama tidak berpuasa, diharapkan dapat menghasilkan produktivitas saat berpuasa dengan manajemen energinya. Mari kita mulai saat berbuka, di mana manajemen nutrisi dan manajemen pencernaan yang sebaiknya kita lakukan pada saat malam hari. Bersegeralah berbuka setelah berpuasa 13-14 jam, mulailah dengan minuman yang hangat, serta dengan rasa sedikit manis, serta dilengkapi misalkan dengan kurma ataupun takjil jenis apapun. Hanya sekedar untuk membatalkan puasa kita. Biarkanlah sistem pencernaan kita secara perlahan beradaptasi untuk berfungsi mencerna makanan. Tidak perlu berlebihan. Suhu hangat berfungsi untuk lebih mengalirkan peredaran darah di pencernaan kita untuk memulai menjalankan fungsinya. Karena kalau tiba-tiba dengan makanan atau minuman dingin, dapat terjadi gangguan pencernaan seperti kram perut misalkan. Kecuali setelah berolahraga menjelang berbuka, maka dapat minum minuman yang agak dingin untuk menurunkan suhu tubuh akibat berolahraga. Makanan takjil dan minuman bisa kita lanjutkan setelah kita sholat maghrib bersama berkeluarga. Di samping waktu sholat maghrib yang cukup terbatas. Saat berbuka dan setelah sholat maghrib,
Total cairan minuman yang dapat kita konsumsi kurang lebih 500 cc atau 2 gelas. Setelah itu, bersiaplah untuk sholat isya dan sholat tarawih. Sehingga untuk persiapan untuk sholat isya dan tarawih tidak perlu terburu-buru. Perut kita juga tidak terlalu penuh untuk melakukan sholat tarawih. Nah, barulah setelah sholat tarawih, kita dapat memulai menu makanan utama dengan porsi kurang lebih setengah dari porsi biasanya saat kita tidak berpuasa. Kita tidak perlu berlebihan. Puasa bukanlah memindahkan waktu makan, namun mengatur pola makan dengan jumlah yang cukup untuk bisa dicerna oleh pencernaan kita tanpa adanya keluhan. Selanjutnya, setelah makan malam, kita lanjutkan dengan memanfaatkan waktu untuk tadarusan, menambah pengetahuan, literasi, ataupun mengerjakan PR bagi anak sekolah. Dapat diselingi dengan makan sedikit cemilan, disertai secara bertahap menambah minuman kurang lebih 500 cc. Atau bagi yang berolahraga malam hari, karena tidak sempat dilakukan pada saat sore hari, atau terbiasa berolahraga pada malam hari. Dapat menggunakan waktu ini selama selesainya sebelum jam 10 malam. Di mana antara jam 10 sampai 11 malam, saatnya untuk beristirahat sampai menjelang sahur. Berikutnya, pada pukul 3.30 hingga 4.30, saatnya untuk sahur dengan persiapannya hingga menjelang imsak. Menu makanan dengan jumlah yang tidak berlebihan atau setengah porsi makanan biasa di luar puasa dengan menu bergizi cukup dan seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, sedikit lemak, kurangi garam, serta sayur-sayuran sebagai bahan makanan tinggi serat. Disertai minum air putih atau teh hangat, sedikit manis kurang lebih 500 cc atau 2 gelas. Segelas susu bisa juga sebagai kombinasi. Kebutuhan cairan bisa dipenuhi juga dari kuah sayur-sayuran. Makan sahur dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit, sehingga tidak perlu terburu-buru. Jika perlu minum obat rutin, dapat diminum saat sahur. Selanjutnya, pukul 4.30 sampai 5.30, kita untuk bersiap untuk sholat subuh berjemaah di masjid. Sahabat-sahabat yang sekalian, selanjutnya pada slide ini menggambarkan bagaimana manajemen energi diperlukan saat kita berpuasa. Dimulai pukul 5.30 hingga 7.30, berupa persiapan aktivitas rutin di sekolah, di kantor, atau aktivitas lainnya, serta dalam bentuk perjalanan menuju kantor. Aktivitas rutin harian mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 12, saatnya waktu istirahat. Untuk menghilangkan rasa kantuk yang timbul dan melancarkan aliran darah, kita dapat melakukan stretching atau peregangan ringan, disertai jalan antar ruangan dengan menggerakkan otot dan sendi, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 10.15, kurang lebih 15 menit. Kemudian pada pukul 12 hingga 12.30, saatnya beristirahat dan menjalankan sholat zuhur. Pukul 12.30 sampai pukul 15, kita kembali dapat menjalankan aktivitas rutin. Pukul 2 maupun sampai pukul 2.15, perlu dilakukan stretching atau peregangan ringan kembali. Perlu diketahui, kebutuhan kalori pada selama puasa tidak mencukupi dari pembakaran gula dalam darah, atau disebut dengan glikolisis. Namun dapat dipenuhi dengan pembentukan gula dari non-gula atau gluconeogenesis, termasuk dari pembakaran lemak tubuh atau lipolisis. Hal ini dapat terjadi jika kita tetap melakukan aktivitas rutin, bukan bermalas-malasan karena alasan berpuasa.
Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi yang ingin melakukan program penurunan berat badan melalui penurunan lemak. Selanjutnya, selesai sudah aktivitas rutin di tempat kerja dengan jam pulang yang lebih cepat selama bulan puasa. Kita bisa memanfaatkan hal ini jika sudah sampai rumah, yaitu pukul 5 sore sampai pukul 16 sore, kita bisa melakukan aktivitas fisik ringan atau olahraga ringan sesuai dengan kebiasaan, yang tentunya dapat dilakukan sampai 3 sampai 5 kali seminggu. Latihan dapat berupa aerobik ringan, latihan kekuatan otot, serta kelenturan sendi. Sahabat-sahabat bisa melihat pada materi sebelumnya, yaitu tentang bugar selama puasa. Jika dalam persiapan berangkat ibadah haji, dapat juga dijadikan sebagai sarana persiapan fisik sebelum ibadah haji. Bisa lihat pada materi bugar selama ibadah haji. Nah, sahabat-sahabat, akhirnya bisa disimpulkan bahwa berpuasa banyak manfaat bagi sistem dalam tubuh kita, terutama dalam fungsi pencernaan, serta fungsi ginjal, fungsi jantung dan pembuluh darah, fungsi persarafan, fungsi hormonal, serta adanya detoksifikasi, yaitu selama sistem pencernaan kita istirahat, tubuh kita dapat membersihkan diri dari toksin atau racun yang menumpuk dalam tubuh, termasuk adanya radikal bebas, hasil sampingan dari metabolisme tubuh yang akan berdampak merusak sel tubuh. Sementara ada beberapa penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan selama kita berpuasa, seperti sakit mah atau gastritis, diabetes, hiperkolesterolemia, hipertensi, obesitas, hiperuresemia atau tingginya asam urat, serta penyakit-penyakit lainnya. Kita tentunya selalu berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat manfaat dan pahala selama berpuasa dan tetap dapat produktif dalam bekerja. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat-sahabat IAN 88 sekalian, demikianlah materi dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita dapat kita laksanakan baik-baiknya. Dan diharapkan kita tetap dapat berpuasa dalam keadaan lancar dan tetap sehat. Silakan klik subscribe, like, dan share bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kita menjadi orang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.